Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dalam acara Imam Mengajar. Pada kesempatan kali ini kita diajak untuk mendalami tema rahmat pembaptisan. Diambil dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1262 sampai 1266. Sebelum kita mendalami nomor-nomor tersebut, ada baiknya kita sadari sebagai cakrawala pemahaman kita bahwa setiap orang Katolik dipanggil untuk mempunyai dua iman, yaitu iman akan penciptaan dan iman akan penebusan. Dua hal itulah yang dirumuskan di dalam doa pertama malam Paskah, artinya doa yang diucapkan oleh imam setelah Mazmur tanggapan dari bacaan pertama. Kurang lebih dalam rumusan ada kalimat seperti ini: sungguh mengagumkan karya penciptaanmu, akan tetapi lebih mengagumkan karya penebusanmu. Dengan kalimat itu mau dikatakan bahwa karya penebusan Tuhan sungguh mengagumkan, karena sebagai manusia yang berdosa, manusia tetap dicintai oleh Tuhan. Dalam bahasa yang akrab dengan kita, ditebus. Sekarang kita masuk dalam artikel nomor 1262 yang intinya mau mengatakan bahwa ada dua akibat dari peristiwa baptisan, yaitu pembersihan dosa sekaligus kelahiran kembali dalam Roh Kudus. Selengkapnya artikel berbunyi begini: pelbagai akibat pembaptisan dinyatakan oleh unsur-unsur yang kelihatan dalam ritus sakramental. Pencelupan ke dalam air adalah lambang kematian dan pembersihan, tetapi juga kelahiran kembali dan pembaharuan. Jadi, kedua akibat pokok adalah pembersihan dari dosa dan kelahiran kembali dalam Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya mari kita dalami akibat pertama, pembersihan dari dosa. Pada artikel 1263, intinya mau mengatakan tidak ada halangan lagi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Artikel selengkapnya berbunyi begini: oleh pembaptisan diampunilah semua dosa, dosa asal dan semua dosa pribadi serta siksa-siksa dosa. Di dalam mereka yang dilahirkan kembali, tidak tersisa apapun yang dapat menghalang-halangi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Baik dosa Adam maupun dosa pribadi, demikian pula akibat-akibat dosa yang terparah darinya adalah pemisahan dari Allah, semuanya tidak ada lagi. Akan tetapi, Katekismus juga mengajarkan pada artikel berikutnya bahwa masih ada akibat-akibat sementara dari dosa, yakni penderitaan, penyakit, kematian, kelemahan tabiat, serta kecondongan kepada dosa yang dalam bahasa teologi diberi istilah konkupiscensia atau dapur dosa. Akan tetapi, orang yang dibaptis yang bisa mengalahkan atau berani mengatasi akibat-akibat sementara dari dosa tersebut, lalu diberi istilah akan menerima mahkota. Santo Paulus yang memberi istilah itu. Selengkapnya artikel berbunyi begini: tetapi di dalam orang-orang yang dibaptis tetap ada beberapa akibat sementara dari dosa, yakni penderitaan, penyakit, kematian, kelemahan yang berhubungan dengan kehidupan, serta kecondongan kepada dosa. Karena keinginan tak teratur tertinggal untuk perjuangan, maka ia tidak akan merugikan mereka yang tidak menyerah kepadanya, dan yang dengan bantuan rahmat Yesus Kristus menantangnya dengan perkasa. Malahan lebih dari itu, siapa yang berjuang dengan benar akan menerima mahkota.
Saudara-saudari yang terkasih, sekarang akibat kedua dari pembaptisan adalah kelahiran baru atau menjadi ciptaan baru. Pada artikel 1265 intinya mengatakan bahwa orang yang dibaptis menjadi ciptaan baru. Lalu dimunculkan istilah-istilah anak angkat, ambil bagian kodrat ilahi, ahli waris bersama Dia, dan kenisah Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pada artikel 1266 dikatakan bahwa ada anugerah atau rahmat pengudusan yang mempunyai 3 daya. 3 daya itu apa saja? Yang pertama, oleh kebajikan ilahi, seorang yang dibaptis sanggup untuk percaya, berharap, dan mencintai Allah. Yang kedua, oleh anugerah Roh Kudus, orang hidup dalam dorongan Roh Kudus. Dan yang ketiga, oleh kebajikan susila, orang bertumbuh dalam kebaikan. Semoga kita semakin bertumbuh dalam kehidupan ilahi, kehidupan adikodrati, berkat sakramen baptis yang telah kita terima. Tuhan memberkati.